Halo teman-teman, di sini aku ingin membahas sesuatu hal, yaitu adalah semantik HTML. Nah, di video sebelumnya itu kita sudah ada ya yang namanya prerequisite, yaitu header, main, sama footer. Kemudian di video ini yang kita akan ketahui bersama adalah semantik HTML. Kemudian apa sih itu semantik gitu kan? Jadi semantik itu sebenarnya adalah hal yang mengarah kepada maknanya gitu. Jadi kita menulis HTML itu menggunakan elemen HTML yang terstruktur di konten kita berdasarkan kegunaannya, bukan dari bentuknya. Dan pengertian ini sendiri pun juga saya kutip dari web.dev ya. Teman-teman bisa cari juga. Nah, untuk itu kita akan melihat lebih dalam lagi gimana sih yang semantik dan non semantik. Nah, di sini kita akan mencoba untuk yang non semantik dulu. Nah, di sini ada contoh kodenya. Nah, di sini teman-teman tuh bisa ngelihat suatu hal yang mungkin agak kentara kelihatan ya, yaitu adalah div. Everywhere is div gitu. Jadi, di sini tuh akan kelihatan banget bahwa kita juga bingung nih div yang mana gitu. Itu pun kalau masih dalam satu halaman. Coba bayangin ini berhalamannya banyak. Kemudian code-nya nggak cuma sampai di baris 27. Bisa kebayang itu. Mikirin div kayak gimana. Kemudian kita bedain sama yang semantik. Kalau dengan semantik, itu kita menyesuaikan tag elemennya dengan hal fungsinya. Jadi kalau misalkan header, dia ada di bagian head ya, di atas, biasanya untuk penjudulan. Biasanya diisi dengan H1 gitu. Kalaupun mau digabung dengan navbar, itu bisa juga. Jadi di sini ada H1 dan navbar. Kemudian kalau teman-teman notice ada yang namanya main. Jadi main ini dia kan main atau utama, berarti konten utama kita ada di situ. Nah terus kenapa headernya 2? Sebenarnya sah-sah aja header ada 2, ada 3 gitu. Cuma itu kan untuk memberitakan sebuah penjudulan terhadap mainnya gitu. Tapi header ini nggak akan bisa masuk ke footer. Ya masa dari atas masuk ke bawah gitu. Dan referensinya juga ada di Wetri School untuk itu. Di HTML reference tentang si header gitu. Kemudian ada section. Jadi section ini kan kalau kita bahasa Indonesiain itu seksi. Per bagian gitu. Jadi setiap bagian bisa aja kita isi section gitu. Dan kalau teman-teman tahu fungsi dari semantik selain membuat rapi dan juga tujuannya, ketika in SEO atau Search Engine Optimizer ini bakal ngaruh banget teman-teman. Disitulah perbedaannya. Oke, kemudian kita akan langsung masuk ke studi kasusnya aja. Di sini kita sudah menyiapkan Visual Studio Code. Ya, kita bisa mulai aja. Jadi ngoding. Misalkan judulnya belajar semantik gitu. Belajar semantik. Kemudian di sini kita tulis header. Bisa H1 gitu ya. Belajar semantik gitu. Kemudian kita isi navbar. Dan mungkin kita bisa isiin link gitu ya. Misalkan apa home gitu. Di bawahnya itu ada about. Misalkan gitu. Terus kita sudah selesai beranjak dari header, kemudian kita bisa ke main, konten utama. Misalkan kita punya sebuah header lagi gitu. Header, kemudian kita bisa isikan H1 atau H2 sampai H6 gitu. Konten utama gitu misalkan. Kemudian kita buat section. Di section ini kita bisa menuliskan seperti kontennya gitu. Misalkan di sini kita pakai paragraf gitu, biar cepet pakai lorem, misalkan 20 gitu. Kemudian setelah section, kita bisa naruh lagi section gitu.
ada section lagi. Dan ini sebenarnya harusnya headernya tuh sampai di sini aja. Nah, gitu. Kemudian di sini ada section P lorem 20. Kemudian dia sudah di main ya. Di main kita sudah selesai. Kemudian kita misalkan isi footer. Footer nih biasanya isinya tuh tentang informasi catatan kaki. Entah kalian misalkan copyright gitu ataupun link sosial media tuh bisa ditaruh di situ. Sebagai contoh mungkin pakai paragraf aja, jadi kayak misalkan catatan kaki gitu. Nah, jadi secara terstruktural kita lebih enak ngelihatnya ketimbang kalau kita geser lagi, kita bandingin dengan yang div, itu bakal susah untuk maintainnya. Misal aja nih kita lupa naruh satu div, itu akan berpengaruh banget. Nah, oke, mungkin dari semantik hal itu yang bisa kita pelajari, dan jangan lupa kalau di sini teks semantik normalnya atau umumnya dipakai itu ada seperti ini. Ada header, aside, nav, artikel, section, main, sama footer. Nah, yang untuk aside itu dia mirip sama nav, cuma bedanya kan kalau navbar di atas. Kalau aside, side-nya di pinggir kan. Berarti kalau kita mau naruh sesuatu option menu yang di samping, itu kita pakai aside. Nah, ketika kita sudah mempelajari itu, ada satu hal lagi yang aku ingin tekankan, yaitu adalah jangan pernah berhenti belajar.